Apa kabarnya hari ini? Baik. Kabar di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta ketua kelas itu mengangkat doa. Yang kedua kelas, ya Pak. Ayo angkat doa. Sebelum memulai pembacaan PPKN pada pagi hari ini, mari kita berdoa mati bersama-sama. Mulai. Sudah selesai. Sebelumnya kita tidur absen ya. Ya. Aisyah, Andika, Anita, Antika, Asila, Atta, Febrianti, Vivi, Fitri, Desa, Gina, Karima, Kaila, Kalista, Salami, Krishna Maulana, Kumala, Muhammad Dika, Muhammad Lebi, Muhammad Rizki, Muhammad Miftakun, Muhammad Nizar, Nabila, Nada, Naufal, Nur Sabrina, Pandu, Felicia, Zamanus. Hari ini hadir semua ya? Iya. Berapa? 26. Oh ya. Naufal. Terima kasih, hari ini hadir semua ya? Ya. Luar biasa Bapak ya. Terima kasih banyak telah hadir untuk pertemuan kali ini ya. Jadi hari ini kita membahas terkait dengan mengimbangi hak dan kewajiban. Karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan hak dan kewajiban. Sekarang mengimbangi.
menyeimbangi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial. Oke, jadi jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka terciptalah yang namanya keadilan sosial. Keadilan sosial itu sudah ada di sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan, peserta didik bisa menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dalam perspektif nilai Pancasila. Yang kedua, menghubungkan hubungan antara pelaksanaan kewajiban dengan diperolehnya hak secara adil. Yang ketiga, menganalisis contoh ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban. Yang kelima, menyimpulkan bahwa keadilan sosial terwujud ketika setiap orang melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Itu tujuan belajar kita pada hari ini. Nah, ini adalah renungan bersama. Yang pertama itu, apa sih yang kamu harapkan ketika berada di sekolah ini? Ada yang bisa jawab? Satu atau dua orang? Yang kamu harapkan di sekolah ini seperti apa? Mendapatkan pembelajaran yang layak ya. Oke, apa lagi? Mendapatkan kenyamanan di lingkungan sekolah. Oke, mendapatkan kenyamanan di lingkungan sekolah. Apa lagi? Oke. Bisa apa? Oke. Apa yang kamu harapkan itu? Jika kamu ingin hak tersebut terpenuhi, maka kewajiban apa yang harus kamu lakukan sebagai siswa? Belajar dengan giat. Apalagi? Menghormati guru, menaati aturan tata tertib sekolah. Apakah sudah menaati tata tertib sekolah? Apalagi? Menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Menurutmu, apakah suasana belajar yang adil bisa terwujud jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya? Nah, kenapa itu? Karena adil, oke. Siap ya. Oke, karena kalau misalnya seseorang pelajar itu hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, maka itu tidak akan seimbang. Maka mungkin terjadinya konflik, kemudian merusak fasilitas umum. Itu yang akan terjadi jika hak dan kewajiban itu tidak berjalan seimbang maupun adil. Oke, lanjut. Nah, ini pengantar hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya, maka keadilan sosial sulit terwujud. Sebaliknya, jika kewajiban dilakukan tanpa menuntut hak, maka muncullah ketimpangan. Jadi, jika seseorang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, itu sama saja bohong maupun merusak tatanan sosial. Jadi sebagai warga negara, jika kita menuntut hak kita, maka ada kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan. Seperti menjaga fasilitas umum tadi. Kita menuntut hak kita supaya kita mendapatkan kenyamanan, misalnya kenyamanan atau fasilitas-fasilitas umum. Tapi kita juga berhak untuk kita juga wajib menjalankan atau menjaga fasilitas-fasilitas itu. Itu contoh singkatnya. Kemudian makna menyeimbangkan hak dan kewajiban. Menyeimbangkan hak dan kewajiban berarti yang pertama tidak hanya menuntut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian hak dan kewajiban harus berjalan seiring demi kepentingan bersama. Jadi ketika kita menuntut hak, yaitu untuk
misalnya di sekolah ini, di kelas ini apa kurang ya gitu. Jadi satukan dulu suara kita di sini. Misalnya seperti bisa di sini ada proyektornya rusak mungkin, mejanya kurang bagus. Nah, maka di sini satukan dulu suaranya untuk menyampaikan hak kita ke pihak sekolah misalnya. Ini proyektor kami rusak, kami tidak pembelajaran kami terganggu gitu, tidak bisa dalam proses belajar itu kurang nyaman kalau tidak menggunakan proyektor. Satukan dulu suaranya di sini, baru menyampaikan suara. Itu yang namanya menuntut hak itu kepentingan bersama. Seperti contohnya gini, siswa berhak mendapatkan pendidikan, namun wajib belajar dengan tekun dan menaati tata tertib sekolah. Saya harap menaati tata tertib sekolah ini semuanya sudah terlaksanakan ya. Oke, terima kasih. Nah, hak dan kewajiban dalam keadilan sosial. Keadilan sosial terwujud apabila semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil. Ada yang bisa memberi contoh terkait dengan semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil? Katakan dia bisa. Oke, misalnya di mata hukum ya semua sama gitu, harus memberikan perlakuan yang sama gitu. Maupun dari latar belakang yang berbeda, maupun dari ekonominya rendah maupun tinggi, tetap sama di mata hukum, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian tidak ada pihak yang terlalu dirugikan ataupun terlalu diuntungkan. Jadi menuntut hak, jangan sampai kita menuntut hak kita sendiri, tapi hak itu bisa merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri. Jadi menuntut hak itu ya harus sesuai dengan kondisinya masing-masing apapun suasana sosial gitu. Nah, kemudian setiap individu memiliki kesempatan berkembang yang sama. Seperti pemerintah sudah memberikan kita lingkungan pendidikan gitu. Nah, semua teman-teman bisa mengikuti persekolahan itu demi berkembang gitu, demi untuk mengembangkan karir kita masing-masing. Itu yang namanya setiap individu memiliki kesempatan berkembang yang sama sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Contohnya nanti ketika SMA, oh, saya minatnya apa ya? Oke, saya minatnya jurusan tata boga, ya udah ambil jurusan tata boga. Begitu yang lainnya, yang teknik silakan yang teknik. Seperti itu. Nah, kemudian contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dari awal itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di keluarga. Ada yang bisa jelaskan terkait penerapan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga? Saya rasa ini sudah semua ya, sudah mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua, mendapatkan kenyamanan dari orang tua, sudah semua ya. Tapi kalian melakukan kewajiban nggak? Kewajibannya apa itu? Apalagi orang tua. Oke, apa lagi? Ya, menjaga nama baik keluarga dengan cara melakukan perilaku-perilaku yang sopan, baik dan lain-lain. Jangan bikin gaduh, jangan bikin masalah di luar sana gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di sekolahnya, tadi sempat kita bahas. Kalau di sekolahnya apa? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolahnya haknya mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari guru. Kewajibannya taat aturan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita taat aturan dengan sungguh-sungguh, berarti itu kita sedang menjalankan kewajiban kita dalam menggunakan pendidikan itu. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai kita sudah diberikan fasilitas untuk mengikuti persekolahan atau kelas, tetapi kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Itu sama aja tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Jadi betul-betul kita melaksanakan
demi kepentingan pribadi juga, itu bermanfaat untuk diri sendiri, tidak ada bermanfaat untuk orang lain. Hari ini kamu belajar sampai SMA ini tidak ada bermanfaat orang lain, tapi untuk diri sendiri karena fokus ke pengembangan diri seperti itu. Nah kemudian hak dan kewajiban dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi di dalam sila kelima, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, Pancasila menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau di Undang-Undang Dasarnya mengatur hak dan kewajiban warga negara. Contohnya hak memperoleh pendidikan di pasal 31 ayat 1. Kemudian kewajiban ikut serta dalam pertahanan negara di pasal 30 ayat 1. Nah, jadi di dalam Pancasila pun sudah ditentukan bahwa jika keadilan itu terwujud, maka hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan atau seimbang. Jadi di Pancasila pun sudah jelas bahwa keadilan sosial itu harus bisa terwujud di masyarakat. Nah, kemudian di Undang-Undang Dasar pun telah diatur mengenai hak dan kewajiban itu. Jadi kita tidak semata-mata untuk melakukan hak dan kewajiban itu, tapi ada aturannya juga. Nah, kemudian tantangan dalam menjalankan keseimbangan. Tantangan dalam menjalankan keseimbangan. Banyak orang yang lebih menuntut hak daripada melaksanakan kewajibannya. Nah, ini contoh nyata ya. Ini di kampung saya jalan ini masih ada yang rusak. Gitu, masih ada yang rusak. Kemudian ada bapak-bapak mau ke kebun melewati jalan itu. Nah, kemudian dia bikin video gitu, ngamuk sama pemerintah. Lihat Pak pemerintah, jalan kami kok gini terus. Gitu. Pas ditanya, Pak bayar pajaknya? Enggak. Ya udah, jangan repot gitu. Kalau bisa, kalau jalannya rusak ya udah jangan. Udah biarkan aja karena dulu tidak bayar pajak. Kita menuntut hak tapi kita tidak membayar pajak. Ya itu tantangan terbesar kita di negara di republik ini. Jadi jangan sampai di generasi kita nanti melakukan hal yang sama seperti itu. Ya, karena itu ya hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban itu tidak etis. Maka hak dan kewajiban itu harus berseimbang. Nah kemudian sikap individualisme membuat seseorang hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, sikap individualisme itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan kelompok maupun orang lain. Jadi dia bekerja hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Atau bisa jadi dia memanfaatkan orang lain, tapi dia dengan memanfaatkan orang lain dia mementingkan dirinya sendiri. Jadi yang dia manfaatkan tadi tidak menguntungkan bagi mereka. Nah itu tantangan terbesarnya. Nah misalnya, jadi untuk melengkapi ini ataupun untuk menghindari ini maka dibutuhkan karakter yang disiplin, tanggung jawab dan kepedulian sosial. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Ya republik ini butuh generasi-generasi emas seperti kita. Seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda ya membutuhkan karakter yang disiplin, tanggung jawab dan kepedulian terhadap sosial. Ya, karena banyak sekali di luar sana yang permasalahan-permasalahan sosial di luar sana. Jadi kita dibutuhkan sama kita sebagai generasi muda. Nah, ini peran generasi muda. Peran generasi muda. Generasi muda dapat berperan dengan disiplin dan tanggung jawab, menghormati hak orang lain, tidak menyontek dalam belajar. Tidak menyontek belajar dalam belajar ini, saya harap kamu semua tidak pernah menyontek ya. Yakin? Oke, jadi kalau kita tugas sendiri-sendiri ya. Baik, kita kelompok. Tidak ada nyontek pas ujian. Oke, terima kasih. Jadi jangan anggap remeh dengan sikap-sikap ini. Disiplin dan bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, tidak menyontek dalam belajar. Jadi jangan menganggap remeh karena sikap kecil ya tetapi berdampak besar bagi terwujudnya keadilan sosial. Jadi jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang bermanfaat. Walaupun kecil tapi jangka panjangnya pasti berdampak untuk kita. Kemudian ini kesimpulannya,
setiap warga negara menjalankan kewajiban dengan benar, menuntut hak secara wajar. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah fondasi masyarakat yang adil, harmonis dan sejahtera. Jadi jika hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang, maka terciptalah yang namanya masyarakat adil, harmoni dan sejahtera. Hal sekecil itu bisa berdampak bagi masyarakat. Begitu. Nah, kemudian sampai sini. Nah, ada pertanyaan? Ya. Ini mas satu lagi. Ayo, Krishna. Nggak bertanya ya? Tadi mau tanya, Pak. Oke, ayo bertanya. Saya sukanya diskusi. Ayo bertanya ya. Apapun yang kalian lihat di masyarakat atau di lingkungan kalian, kita dapat kajian bersama. Silakan. Jika kita menuntut hak, tapi sudah bayar pajak, tapi tidak Oke, paham. itu Benar sekali. nah di pembenaran itu gimana, Pak? Nah, itu juga salah satu permasalahannya. Jadi gini, saya melihat di Indonesia ini itu lebih banyak yang tidak membayar pajak dibandingkan dengan yang membayar pajak. Nah, jadi kalau misalnya yang membayar pajak itu hanya sebagian besar, hanya sebagiannya, sebagian masyarakat Indonesia, otomatis pembangunan jalan apa segala macam itu pasti terhambat, butuh bertahun-tahun baru bisa karena menampung pajak-pajak dari masyarakat yang sedang membayar pajak. Nah, sementara tadi kalau saya melihat jika dibandingkan, ya, banyak juga lebih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak dibandingkan dengan masyarakat yang membayar pajak. Dan itu yang membuat pembangunan terhambat. Nah, kemudian jika kamu lihat bahwa oh ya semuanya kayaknya bayar pajak, nah itu kita bisa tuntut ya. Kalau bayar pajak, kamu bisa tuntut. Kamu bisa ngomong, ini saya bayar pajak loh Pak, tapi pembangunan masih kurang. Bisa tuntut itu sebagai bahan evaluasi pemerintah maupun pihak-pihak yang berwenang. Jadi kalau tuntutan kita ditolak, yang sering terjadi jadi kota-kota besar. Kami juga sering menyampaikan pendapat di DPR macam, ya kadang didengar, kadang juga tidak didengar. Solusinya apa kalau misalnya suara kita tidak didengar? Ya otomatis dengan cara ya masuk juga dengan cara demo. Ya demo itu tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting demo dengan cara yang baik dan benar, dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, moral, etika. Itu tidak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk penyampaian aspirasi maupun penyampaian pendapat. Tidak apa-apa. Dengan membawa masa sepanjang itu. Seperti itu. Kalau tidak didengar lagi, ya udah kita usahakan bagaimana cara supaya suara kita didengarkan. Karena kita tidak tahu apa juga yang terjadi di dalam pemerintahan itu. Jika kita menyampaikan suara tetapi suara kita tetap ditolak, ya jangan sampai suara itu hilang begitu saja. Tetap harus dituntut. Seperti itu. Ada lagi? Atau ada sanggahan? Ada lagi? Sudah ya. Oke, ini ada dari KPD ya. Ini karena bisa kerja. Itu namanya tadi materinya soal-soalnya kita lanjut dengan apa yang telah dibahas tadi. Jadi dibahas satu lagi saja, yang mau diskusi bahan semuanya juga boleh. Ini habis mas, berapa jumlahnya? Bisa diskusi sama teman-teman ya, bisa diskusi.
Kalau dia cukup bisa berjalan. Syaratnya jam Jika tidak paham soalnya bisa ditanyakan ya. 12 sekarang ada 12 12. 14 16 12
Sudah. Sudah, yang sudah bisa dikumpulkan. Oke.
Oke, sembari tunggu teman-teman yang lain, nah, saya melihat beberapa jawaban dari teman-teman tadi udah bagus dan sekarang teman-teman sudah pintar semua di sini. Dari jawaban ini kan ada analisis kasus gitu, ada analisis masalah. Jadi saya rasa kamu semua sudah memahami bagaimana cara menganalisis suatu masalah. Jadi ini turut diapresiasi untuk teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya mau tanya dulu kepada anak-anak semuanya. Apakah pembelajaran hari ini merasa seru atau merasa serius? Semangat ya? Oke, kira-kira hari ini apa yang mau kamu lakukan supaya hak dan kewajiban itu bisa jalan seimbang? Melakukan kewajiban, apalagi? Ya, kayak seperti ini. Kita sudah diberi fasilitas ruang kelas, sekolah, dan kita melakukan kewajiban dengan belajar. Ini contoh kecilnya. Jadi saya harap ke depannya harus semangat seperti itu terus. Oke. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri begitu. Yang tugas semua penutup siapa? Ketua kelas lagi ya? Untuk menghadiri pembelajaran PPKN pada pagi hari ini, ayo kita berdoa dalam hati bersama-sama. Mulai. Oke, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak di sini karena telah antusias dalam mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini. Dan semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.